Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di bulan Desember 2024 ya. Tetapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja ya Aries, mari mulai. Ini energinya kamu bersama dengan si dia. Ya, baik ya. Aries, ini di sini, ini ceritanya kayak cerita mantan deh ya. Ini ceritanya cerita mantan, atau ini ceritanya hubungan tanpa status ya. Ini agak sedikit rumit kisahnya gitu ya. Dibilang ini pacar kok kayak bukan, dibilang ini tidak teman istimewa tapi ada treatment lebih daripada memperlakukan teman. Nah seperti itu ya. Jadi kok kayak ini bisa ya, tadi ya tidak jelas dia status relationship ini tuh apa gitu ya. Memang mungkin kayak ada rasa keterikatan ya, ada rasa keterikatan. Baik di situ tuh terikat pada momen-momen bahagia, dan kayak takut ya momen bahagia itu tuh tidak bisa lagi dirasakan, atau dan juga bukan atau ya, dan juga di sana sekaligus ada perasaan yang sedih, marah, kecewa dan sebagainya gitu ya. Dan perasaan itu tuh bukannya membuat untuk menjauh pergi, tetapi justru menjadi sebuah kemelekatan. Jadi misalnya gini ya, ini bagi kalian keduanya, namun terutama tentang si pasangannya kamu ya. Tapi bisa ini energinya vice versa, energinya terbolak-balik. Namun biarkan Mari baca sesuai dengan apa adanya tebaran kartu tarot ini ya. Kalian pas-pasin aja sendiri di sana ya, kalau memang bisa ngerasa pas. Kalau enggak ya berarti ini bukan bacaan untuk kamu. Bukan bacaan untuk kamu ya. Nah jadi begini, kalau melihat pasangannya kamu, dia kayak, wah kamu jahat, kamu kurang baik, kamu treatmentnya sama aku tuh kurang memuaskan dan sebagainya gitu ya. Nah jadi dia bernegatif sama kamu. Cuman ketika dia bernegatif, dia maunya hal yang negatif ini itu tuh bisa berubah menjadi hal yang positif gitu ya. Nah jadi kayak yang, aku udah merasa sakit dalam relationship ini, dan berarti aku juga punya hak dong untuk merasakan perasaan bahagia dari relationship ini. Nah gitu, kamu mengecewakan aku Aries, maka kamu juga orang yang harus mengobati kekecewaan aku gitu. Kamu bikin aku sedih, dan kamu harus bertanggung jawab membuat aku tidak lagi sedih. Kamu harus buat aku bahagia. Nah jadi seperti sedang menuntut ya, si pasangannya kamu ini tuh melihat seperti sedang menuntut. Ada ketidakpuasan yang aku rasakan, dan itu gara-gara kamu, dan kamu harus mempertanggungjawabkan itu. Kamu harus membuat aku terlepas dari ketidakpuasan untuk menjadi lega dan bisa berpuas. Nah kayak gitu ya maunya si pasangan kamu ini. Tapi ini mungkin ya tidak dia sadari gitu ya. Tidak dia sadari. Nah, tapi gini, kalau si pasangannya kamu ini tuh, dia bisa cerita tuh sama temennya gitu ya. Dia bisa cerita. Atau mungkin dia cerita sama
tarot reader ya, tempat dia bertanya tentang relationship kalian, dia bisa aja bilang, aku sakit, pengen sih meninggalkan, tapi gimana ya, nah bagaimana chance-nya kami ke depan dan sebagainya gitu ya. Jadi kayak aku nggak kuat lagi nih ngejalani hubungan ini, tetapi walaupun bilang tidak kuat, cuman nggak mau pergi, karena tadi ya diam-diam di egonya dia ya, ego itu tuh kemauan diri ya, ego itu tuh nggak melulu jahat ya, nggak melulu jahat, ego negatif baru jahat gitu ya. Nah di sini ada egonya dia, itu tuh keinginan dirinya dia, masa sih aku yang nggak bisa sebegitu bahagianya dengan Aries ini, masa sih aku nggak bisa sebegitu puasnya dengan Aries ini gitu ya. Nah jadi mulut bisa bilang aku sakit, aku mau meninggalkan, aku mau pergi sajalah, aku mau cuekin aja lah Aries ini dan sebagainya ya. Aries tuh jahat, dia orang nggak care dan peduli sama aku. Wah dia orangnya bisa ya, mulut tuh bisa bilang segala macam tentang dirimu yang nggak oke. Tapi tidak begitu dengan ego. Kalau ego bilang kamu menyakiti berarti kamu bisa membahagiakan. Nah egonya si pasangan kamu yang bisa nyakiti, maka kamu juga bisa membahagiakan, wajib membahagiakan, bahkan seperti itu ya. Kamu bisa bikin aku kecewa, maka kamu bisa dan wajib bikin aku merasa bahagia. Nah, di situ dia ya. Makanya ini pasangan kamu bisa gembar-gembor jelek hubungan kalian, tapi ya dia nggak kemana-mana, dia nggak pergi, dia nggak ninggalin kamu, gitu ya. Bahkan ya kalau kamu ketemu, misalnya dia ketemu sama kamu, wah dia akan kayak treatment kamu dengan baik gitu ya. Dia akan ya tetap ada di sana upaya-upayanya dia untuk bikin kamu senang gitu ya. Jadi kalau sama orang dia bisa cerita aku mau meninggalkan, cuman dia rajin ngechatting kamu, dia ya masih menunggu kamu. Misalnya dia nggak mau chatting, tapi dia yang masih kayak harap-harap cemas gitu ya, bolak-balik ngelihat handphonenya dia, apa ada notif ini ya, kamu sudah chatting atau kayak gimana nih gitu ya. Nah di sana bolak-balik lah lihat kamu ngupload status apa hari ini, foto profilnya kamu dilihat-lihat terus gitu ya. Nah di sana jadi yang kayak kuat terkoneksinya dia sama kamunya. Nah seperti itu ya. Nah, kalau memang dia cowok pasti dia akan cenderung ya, kalau cowok itu kan wah kejar ya, mengejar, mepetin kamu ya. Nah tapi kalau dia cewek kan biasanya permainan cewek kan lain ya. Cewek itu kan biasanya harap-harap cemas dalam penantian kan gitu, kayak ngerasa ya nggak wajar, nggak layak, nggak pantas aja gitu ya. Kalau cewek memperlihatkan keagresifan misalnya seperti itu. Jadi itulah dia resah aja di sana gitu ya. Bulan Desember bukan bulan yang bikin dia sebegitu bahagianya gitu ya. Masih sering terusik di situ itu ketenangan jiwanya dia gara-gara relationshipnya dia dengan kamunya gitu ya. Nah, namun kamu ini tuh kalau mari lihat sikapmu cukup manis ya, Aries. Kalian ini kan memang pandai ya nge-treatment orang gitu ya. Kalian kan memang punya bakat alami ya, membuat orang lain itu tuh tanpa kalian bersusah payah gitu ya. Tapi kalau kalian itu tuh ngerti aja gimana caranya ya dari manusia berubah menjadi madu. Yang manis, yang menyenangkan gitu ya kan di sana ya. Nah jadi ya ini tuh kayak untuk beberapa mungkin si pasangannya kamu tidak bahagia seperti ini sebenarnya karena dia tahu bagaimana kira-kiranya gambaran masa depan hubungan kalian ini. Ya, wah ini akan selamanya menjadi hubungan tanpa status. Wah ini dia selamanya akan jadi orang ketiga. Wah dia ini tuh nggak bisa akan
dia itu tuh nggak mungkin akan kamu pilih gitu ya sebagai seseorang yang akan mendampingi kamu sampai selama-lamanya gitu ya. Suatu saat kamu bisa aja ninggalin dia. Itu tuh yang bikin dia resah. Itu tuh yang bikin dia gelisah gitu ya. Karena untuk beberapa pun secara intuitif mungkin sebenarnya dia tahu gitu ya, bahwa hubungan ini tuh nggak layak untuk dijalani, nggak pantas ya. Gitu ya. Tetapi kok kayak ada hasrat di sana untuk memenuhi hasrat bahagia, hasrat terpuaskan dan sebagainya. Dia merasa hidupnya dia itu tuh terbatas dalam kebahagiaan, jadi kayak yang berharap gitu loh. Walaupun dia punya keterbatasan membuat diri dia sendiri bahagia, ada kamu Aries sebagai orang yang mengambil peran pula ya untuk bikin dia bahagia tadi itu gitu. Jadi kayak yang lagi bentrok itu di dalam dirinya gitu ya. Dilanjutin kok ya salah, mau ditinggalin kok kayaknya takut kehilangan ya, takut lagi tidak punya pengalaman bahagia dan sebagainya gitu ya. Jadi ada maju mundur nggak jelas gitu ya model si pasangannya kamu gitu. Apalagi dengan cara treatmentnya kamu ini tuh yang sweet tadi ya, seperti kata Maria. Kamu pandai ngegombal, kamu ngasih gift-gift yang bagus-bagus, misalnya seperti itu. Kamu ngajak dia jalan-jalan, kamu ngajak dia makan ke resto-resto yang menghidangkan makanan kesukaannya dia, misalnya kayak gitu. Kamu bawa dia staycation ke hotel mewah ya, bukan tarap-tarap Oyo. Enggak. Di sana ya. Jadi kok kayak mau melepaskan itu semua, sayang gitu loh. Tapi mau ngejalani tuh aku ini piye, gitu-gitu nih ya. Jadi kayak bentrok antara kebutuhan untuk nyaman sama kebutuhan untuk hasrat. Nah, seperti itu ya kondisi pasangannya kamu. Kalau kamu mah marilah enjoy ya. Kamu nggak ada mengalami kondisi yang seperti apa yang dialami oleh pasangannya kamu gitu ya. Kalau kamu mah menikmati betul ya. Kamu menikmati betul momen by momennya kamu dengan si pasangannya kamu ini gitu ya. Ya, karena kalau Marlet ya memang kamu di situ tuh apa ya? Ya selagi dia ada ya kamu menikmati adanya dia. Gitu ya. Dan mungkin juga ya kamu lebih realistis gitu aja ya. Kamu lebih realistis dalam relationship kalian. Nah di situ kamu nggak memaksakan dirimu untuk mendapatkan sesuatu yang memang bisa bikin kamu bahagia, tetapi belum tentu bisa kamu tapi belum tentu bisa kamu miliki selamanya. Kamu nggak mau terjebak pada harapan-harapan yang akhirnya membuat kamu menjadi down, menjadi sedih, menjadi tidak karu-karuan. Kamu nggak mau. Nah seperti itu ya. Ya mungkin kamu memang udah punya banyak pengalaman tentang hal percintaan gitu ya. Jadi dalam percintaan itu ya kamu ngerti, apalagi jangan-jangan dengan relationship yang seperti ini. Karena Madlet kalau kamu mau serius-serius juga dengan seseorang ini nampaknya enggak ya. Nampaknya enggak juga ini kalau Madlet ya. Kamu yang kayak ya udah pokoknya aku jalanin aja gitu. Ya, memang kamu enggak ada target-targetnya misalnya ya. Kalian akan menjadi suami istri gitu ya. Kamu targetnya biar hubungan ini terjadilah selama-lamanya. Kamu gak punya target muluk-muluk kayak gitu. Ya. Kamu ya pokoknya dia kekasihnya aku ya. Pokoknya dia saat ini tuh mengisi hidupnya aku. Ya udah.
Aku happy, dia pun aku ajak untuk happy. Aku happy dengan adanya si seseorang ini, aku happy kok dengan adanya dia. Ya, karena aku happy, makanya dia pun ayo aku ajak dia untuk menikmati happy itu. Tapi ya, kamu tahu bahwa kamu jangan tergelincir gitu ya. Kamu nggak boleh tergelincir gitu ya pada ekspektasi-ekspektasi yang berlebih-lebihan gitu ya. Nah, sementara si pasangan kamu, dia cenderungnya itu tuh lebih emosional. Dia kalau dikasih satu, mintanya dua. Nah, itu ya. Atau dia kalau dikasih satu, dia kayak satu ini tuh nggak boleh habis, satu ini tuh nggak boleh hilang, dikekep terus, digenggam terus. Kalau kamu ngeflow aja, gitu ya. Kamu malah ngeflow. Ya pokoknya kamu tuh yang kayak ya happy aja lah gitu ya, having fun lah pokoknya. Ya kamu ini tuh dengan si pasangannya kamu, ya kamu ngegombal dia. Apalagi ini nanti ya Desember, sweet banget kamunya sama dia. Mari lihat ya. Pandai banget lah kamu nge-treatment si pasangannya kamu ini nanti ya. Kamu memang Desember pun lagi banyak-banyak energinya. Ya, kamu juga lebih leluasa, punya banyak waktu, chattingan sama dia, teleponan sama dia, ketemuan sama dia, jalan bareng sama dia gitu ya. Kamu punya banyak waktu di sana gitu ya. Dan ya, karena tadi ya kamu memang kayak mampu untuk menikmati gitu ya. Nah, jadi kamu kayak ngerasa ringan aja gitu. Ya, happy gitu. Happy-nya kamu itu tuh nggak bisa gitu, nggak bisa dirasakan si pasangannya kamu ini tuh nggak bisa gitu ya. Jadi kayaknya hanya kamu yang happy-nya, bisa aja sampai ke ubun-ubun ini nanti ya. Sementara si pasangannya kamu takut-takut dia ya. Memang sih momen dengan kamu nanti di bulan Desember momen yang indah memang, tapi sekaligus di situ tuh takut dia. Momen yang indah ini hanya terjadi di Desember ini aja. Setelah Desember, kamu kabur, kamu hilang, kamu lari, kamu ketemu cewek baru, kamu ketemu sama cowok baru, gitu. Nah, di sana hubungan ini ketahuan sama pasangan kamu, akhirnya nggak bisa lagi melanjutkan perjumpaan, pertemuan, chatting-chattingan dan sebagainya, gitu. Ya, wah, sementara kalau kamu nggak ada mikir-mikirnya gitu, ya kalau suatu saat nggak ketemu lagi, oh sudah. Gitu ya. Ya kalau satu saat hubungan ini berakhir ya sudah. Nah, kamu lebih simple. Gitu ya. Kamu lebih simple. Kayak kamu hadir. Kalau Madlet kamu itu tuh secara lahir batin hadir nanti dalam setiap interaksinya kamu sama si pasangannya kamu ini. Jadi nggak sempet itu datang pemikiran-pemikiran negatif, pikiran-pikiran yang kemudian membuat kacau kamu secara emosional, nggak sempet. Nah, tetapi si pasangan kamu ternyata begitu, gitu ya. Wah, aku bahagia hari ini dengan Aries. Aku takut kebahagiaan ini tuh nggak bisa aku rasakan lagi. Gitu-gitu ya. Jadi kayak ternodai momen-momen happy dengan kamu di Desember karena pemikiran-pemikiran negatif ya, karena hasrat untuk ada hasrat kemelekatan ya, ada hasrat kemelekatan di si pasangannya kamu ini tuh ke dirimu. Kamu tidak melekat kalau mau lihat ya Aries ya, kamu tidak melekat, tetapi kamu memang mencoba mengupayakan dengan baik bagaimana interaksinya kamu atau bagaimana hubungannya kamu setiap saat, setiap waktu dengan si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Jadi memang di situ tuh ada upayanya kamu, tetapi ini tuh bukan upaya dengan terpaksa ya. Upaya yang spontan gitu loh. Kamu nanti bisa bikin Desember itu tuh menjadi bulan istimewanya kamu ya dengan si seseorang ini. Nah gitu. Sana ya, kamu nanti lebih sering manjain dia atau kamu lebih sering bermanja dengan dia. Kamu kayak
Ya romantis betul lah kamu ini kalau mari lihat ya. Kamu romantis betul dengan seseorang ini. Dia mau minta tolong apa sama kamu, segera kamu tolong. Dia belum meminta sesuatu kamu sudah beri. Dia belum bertanya sesuatu kamu sudah menjelaskan dan sebagainya. Nah seperti itu. Jadi kayak pesonanya kamu ini tuh bulan Desember. Wih, mancer ya. Pesonanya kamu mancer di bulan Desember. Gitu ya. Kelihatan di situ nanti bulan Desember enak banget hidupnya kamu. Gitu ya. Nah, jadi kamu juga kayak semangat kerja, semangat ngapa-ngapain gitu ya. Kamu banyak ketawanya gitu ya. Kamu kayak merasa hidupnya kamu itu tuh lebih hidup nanti ya untuk di bulan Desember. Ya salah satunya ya gara-gara kamu menikmati kebahagiaannya kamu dengan apa adanya, dan ya mari bilang sih apa adanya ya, dengan si seseorang ini. Apa adanya dalam artian ya bukan apa adanya dalam artian masa bodoh. Apa adanya yang tadi mari bilang ya, kamu berusaha memberikan yang terbaik tetapi bukan dalam upaya terpaksa, tapi memang itu tuh keinginannya kamu ya. Misalnya ya kamu ngasih dia gift yang mahal misalnya, itu tuh kamu bukan dengan cara ngutang gitu ya, tetapi ya kebetulan duitnya kamu memang ada, kamu sanggup gitu ya memberikan gift mahal itu. Atau ya kalaupun kamu berhutang tapi kamu kondisinya hutang itu tuh bukan menjadi beban bagi kamu gitu ya, karena kamu lebih mementingkan aku bahagia kalau aku bisa memberikan barang mahal ini ke dia. Nah, di sana nanti modalnya kamu ya. Gitu. Jadi ya, tutup tahun 2024 untuk urusan percintaan dan hal-hal lain dalam hidupnya kamu, keuangannya kamu, karirnya kamu, kesehatannya kamu. Itu tuh mari lihat ya dalam kondisi baik-baik saja atau dalam kondisi yang bisa jadi ya juga luar biasa. Nah, kayak gitu ya. Oke. Dalam bacaan kita kali ini, Aries hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, energi dari Scorpio ada di sana. Masuk energi dari Libra, energinya kamu sendiri juga hadir di sini. Ada energi dari Leo. Berikut ada energi dari Aquarius, Gemini ada di sini. Berikut ada Pisces, ada energi dari Cancer juga di sini ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.